Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa ahbabi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa yaqulul ulama, para ulama mengatakan, adna nikmatar rizki al-mal. Nikmat rizki yang paling rendah yang Allah berikan kepada kita adalah harta, kendaraan, kebun, hewan ternak kita, dan apa yang kita miliki dari dunia. Ternyata ini adalah nikmat rezeki yang paling rendah yang Allah berikan kepada kita. Wa'alaha as-sihhatu wal afiyah wal faragh. Dan sedangkan nikmat rezeki yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini adalah nikmat kesehatan, kesempatan, yang mana kita senantiasa melalaikannya, yang senantiasa luput darinya. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang senantiasa dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Kita juga tidak lupa untuk senantiasa memberikan salam hormat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mengajarkan kita agar senantiasa menuntut ilmu agama, dan kita juga senantiasa mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, laulal istighfar wa suhbatul akhyar ma ahbabtu al-baqa fi hadhihi dar. Kalaulah seandainya al-istighfar dan berteman dengan orang-orang saleh tidak ada di muka bumi ini, ma ahbabtu al-baqa fi hadhihi dar, aku tidak suka hidup di dunia ini. Ternyata Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, dengan adanya istighfar, dengan adanya ucapan kalimat-kalimat taubat kepada Allah, dan beliau memiliki teman-teman yang saleh, inilah yang membuat beliau betah hidup di dunia ini. Maka daripada itu kita harus sadar bahwasanya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mereka senantiasa mengingatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, merekalah teman-teman yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughil Maram. Kita masih pada kitab At-Taharah, namun kita masuk pada babul wudu, bab tentang wudu, dan kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-36. Wa an Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu qala, dari Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu ia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu wa khallil bainal asabi wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Sempurnakanlah wudu dan sela-selalah antara jari jemarimu dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang empat, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wali Abi Dawud fi riwayah, dan Abu Dawud meriwayatkannya dengan riwayat yang lain. Beliau mengatakan, idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Al-haditsu dalilun ala wujubi isbaghil wudu. Hadis tersebut adalah sebagai dalil atas wajibnya menyempurnakan wudu. Wa huwa itmamuhu, makna daripada isbaghul wudu artinya adalah harus kita itmamkan, harus tamam, harus tamat, harus sempurna. Jadi apabila kita mengambil air wudu, kalau kita melakukannya dengan tidak sempurna, maka hal tersebut sangatlah disayangkan. Bahkan bisa jadi nanti wudu tersebut tidaklah sah. Wal istikmalul a'dha, dan menyempurnakan anggota-anggota wudu tatkala kita membasuhnya. Maka jangan main-main, harus betul-betul jeli. Wa wujubu takhlilil asabi, dan wajib juga untuk menyela-nyela antara jari jemari kita. Maka apabila kita mengambil air wudu dan ingin membasuh jari jemari, baik jari tangan ataupun kaki, maka hendaklah kita menyela-nyelanya. Kita gosok-gosok biar semua air itu mengena, menyeluruh. Wa wujubul madmadah wal istinsyaq, dan wajib juga untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Wa istihbabul mubalaghah fihima li ghairi shaim, maka dianjurkan untuk melakukan kumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan mubalaghah, bersungguh-sungguh, betul-betul itu terasa sakit kalau di awal-awal. Tapi kalau udah biasa nggak akan sakit lagi itu memasukkan air ke dalam hidung. Tapi apabila kita selama ini berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke hidung dengan tidak betul-betul, maka tatkala bersungguh-sungguh kita memasukkannya, maka akan terasa sakit. Ini baru benar-benar kita memasukkan air ke dalam hidung. Fihi ma li ghairil shaim. Namun apabila kita sedang puasa, jangan sampai terlalu mendalam. Takutnya nanti minum pula kita. Kan dari hidung juga bisa minum. Nah, kita hirup itu daripada air. Dari hadis yang telah kita sebutkan bahwasanya ternyata perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, indikator kita mengambil wudu, air wudu itu adalah agar kita sempurnakan. Maka kemarin kita telah mengatakan bahwasanya hitungan pertama dihitung satu apabila kita membasuh anggota wudu itu semuanya dulu kena. Udah kena semua, udah menyeluruh, baru hitungannya satu. Begitu juga nantinya tatkala kita ingin memandikan mayat, atau kita tatkala kita mandi wajib dan yang lainnya, haruslah benar-benar sempurna, harus itmam, harus istiqmal, dan harus benar-benar kena semuanya. Maka di antara tata cara kita agar semua kena, satu kali basuh tapi semua kena, dengan cara takhlil, yaitu kita gosok-gosok, kita sela-sela bagian
badan atau anggota wudhu tersebut. Tetapi kalau kita tidak gosok-gosok, kita nggak sela-sela jari jemarinya, maka akan susah. Walaupun 10 kali kita siram, kayaknya agak susah dia kena semua, nggak sempurna dan sebagainya. Maka di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwasanya bersungguh-sungguhlah tatkala kita mengambil air wudhu. Selanjutnya, wa an Utsman radhiyallahu taala anhu, dari Utsman radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyela-nyela jenggotnya ketika wudu. Maka tatkala kita sebelum membasuh wajah, maka kita harus sela-sela dulu jenggotnya. Karena jenggot kita tebal, tatkala kita mencuci tangan, kemudian kita berkumur-kumur, kemudian kita istinsyak masukkan air ke hidung, kemudian jangan lupa jenggot kita sela-sela, kita basahi airnya. Agar apa? Nanti pas basuhannya itu, tatkala kita mulai membasuh wajah pertama, nggak terlalu berat lagi kita menyalurkan air biar sampai ke dagu kita. Nanti takutnya udah 3 kali nggak sampai-sampai, kita tambahin lagi 4-5 kali, susah juga. Bertambah pula dianya. Akhrajahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Fihi dalilun ala masyru'iyyati takhlilil lihyah. Hadis ini dalil atas disyariatkannya menyela-nyela jenggot. Tapi kalau jenggot kita masih tipis, mudah aja, nggak terlalu susah. Yang tebal-tebal nih yang agak gimana gitu. Seperti itu dia. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu qal, ia berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bisulusai muddin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan air, didatangkan air dengan ukuran sulusai mud, 2/3 mud, 2/3 mud air. Faja'ala yadluku zira'aihi, maka beliau membuat gosok-gosok kedua tangannya. Maksudnya apa? Karena air yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala wudu itu 2/3 mud, maka beliau menggosok-gosok anggota badan, anggota wudu tersebut dan kedua lengannya. Artinya untuk menyempurnakannya. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan juga oleh Ibnu Khuzaimah. Hadza aqallu ma ruwiya annahu tawaddaa bihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berwudu paling sedikit airnya 2/3 mud. 2/3 mud, yang mana kita tahu 1 mud itu sama dengan 600 mili. Berarti air apa tuh? Yang minuman apa ini ya? Aqua gelas. Aqua 600 mili besar ini kan berapa? Enggak tahu. Oh, ini 600. Bukan aqua gelas. Oh. 600 mili.
1 mud maksudnya. Tapi Rasulullah itu berwudu 2/3 mud. Jangan dulu salah maksudnya. Artinya 1 mud itu 600 mili. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan air untuk berwudu sulusai mud, 2/3 daripada 2/3 mud. Berarti 2/3 mud itu sama dengan 400 mili. Berarti aqua gelasnya itu pas. Pakai aqua gelas tuh. Seperti itulah dia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan heran, kok cukup gitu. Maka Rasulullah maka disebutkan oleh Abdullah ibnu Zaid, Rasulullah itu kalau memakai air wudu dengan sedikit itu atau 2/3 mud itu, beliau yadluku zira'i. Beliau bantu dengan yadluku, menggosok-gosoknya. Sedikit aja masuk, kan bisa digini-gini kan. Tapi kalau nggak dibantu, 1 aqua itu pun nggak kena semua. Di sini yang kadang kita nggak paham gitu. Satu contohnya inilah air nih kita nih. Kalau semua pun disiram kok nggak digosok-gosok, nggak akan bisa dia sampai. Makanya dimasukkan sedikit, baru dibantu dia. Nah seperti itulah dianya cara membantunya. Wa fihi dalilun ala masyru'iyah ad-dalki li a'dha'il wudu'. Dan di dalam hadis yang telah disebutkan adalah sebagai dalil atas disyariatkannya kita menggosok-gosok anggota wudu kita terkala berwudu. Namun diriwayatkan di sini bahwasanya hadza aqallu ma ruwiya annahu tawaddaa bihi sallallahu alaihi wasallam. 2/3 mud ini adalah air yang paling sedikit yang pernah dikerjakan oleh Rasul mengambil air wudu. Bukan berarti selalu juga, enggak. Pernah begitulah. Karena ada hadisnya yang menunjukkan hal seperti itu, setidaknya pernahlah kita melakukan atau mencoba kalau wudu kita buat dulu seperti ini untuk mengikuti hadis satu ini gitu. Jangan pula mau pakai keran-keran aja kan. Setidaknya dibuat dulu. Seperti itu untuk mengikuti hadis ini. Biar mendapatkan fadilahnya. Hadis selanjutnya wa anhu dari Abdullah ibnu Zaid juga radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilafal ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi. Dari Abdullah ibnu Zaid bahwasanya beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu mengambil air baru untuk membasuh kedua telinganya. Khilafal ma dari selain daripada air alladzi akhadahu li ra'sihi yang ia ambil dari kepalanya. Sebagaimana kita ketahui hadis-hadis sebelumnya, Rasulullah itu tatkala ingin membasuh kedua telinganya dari air membasuh kepala kemudian baru ke telinga. Tetapi Rasulullah pernah juga membasuh kedua telinganya dengan mengambil air baru. Jadi yang ambil air, ia usap kepalanya sampai tengkuk dan selesai, baru ngambil air baru lagi, baru membasuh kedua telinga dengan 1 kali basuhan. Akhrajahu al-Baihaqi, dikeluarkan oleh al-Imam al-Baihaqi. Wa huwa inda Muslim min hadal wazhi bilafzin, dan adalah hadis tersebut dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari wajah ini bilafzin dengan lafaz wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairu fadli yadaihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam masaha membasuh atau mengusap kepalanya dengan air ghairu fadli yadaihi yang bukan dari sisa tangannya. Wa huwa al-mahfuz, dan inilah hadis yang lebih sahih, yang lebih sahih dari yang sebelumnya.
akhdhul ma'il jadid lirra'si labudda minhu wa huwa alladhi dallat alaihi ahadith wa annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu wa udhunaihi marrah wahidah. Mengambil air baru untuk membasuh kepala, inilah mestinya, dan ialah yang menunjukkan hal tersebut ditunjukkan oleh hadis-hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan kedua telinganya marrah wahidah, sekali saja. Yang hadis sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya kalau ingin membasuh kepalanya langsung dengan telinganya. Wastahabba Ahmad, dan Imam Ahmad menganjurkan hal tersebut. Wasyafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan ayyamsaha uzunaihi bima'in jadidin lihadal hadis. Dan sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mengusap kedua telinga atau membasuh kedua telinga dengan air baru lihadal hadis, dengan dalil hadis ini. Qala fi Subulus Salam, disebutkan dalam kitab Subulus Salam, wa aqrabu ma yuqal fihi, dan pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah dikatakan annahu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yabqa fi yadihi billatan takfi li mashil uzunain fa akhadha lahuma ma'an jadidan. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada tersisa di tangannya yang basah yang cukup untuk membasuh kedua telinganya, maka beliau pun mengambil air yang baru. Artinya apa? Ternyata hadis ini mengatakan pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berwudu membasuh kepalanya, dan ternyata beliau mengambil air baru dan membasuh telinganya. Maka Imam Ahmad mengatakan hadis ini dianjurkan, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan hadis ini juga dianjurkan, artinya dengan mengambil air baru tatkala ingin membasuh telinga, jangan sekalian dari kepala langsung ke telinga. Inilah menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Namun ternyata di dalam kitab Subulus Salam diterangkan bahwasanya pendapat yang paling mendekati daripada makna kenapa Rasulullah itu mengambil air baru untuk membasuh telinganya, karena ternyata di tangan beliau nggak ada lagi tersisa yang basah dari air yang cukup untuk membasuh kedua telinganya, maka beliau mengambil air yang baru. Nah, inilah pendapat yang paling mendekati. Kalau memang tatkala kita membasuh kepala kemudian masih ada tersisa airnya, langsung ke telinga. Inilah hadis-hadis sebelumnya yang telah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengambil air wudu. Naam, seperti itulah dia keterangannya. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al, muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku, kata Rasul, datang mereka nantinya pada hari kiamat dengan ghurran, bercahayalah kaki dan wajah mereka karena bekas wudu. Barang siapa yang mampu untuk memperpanjang, melebihkan basuhan
daripada anggota-anggota wudu tersebut, falyaf'al, maka lakukanlah. Muttafaqun alaih, dan lafaznya adalah lafaz Imam Muslim. Wa fi riwayah li Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim, falyutil ghurratahu wa tahjilahu, hendaklah ia memperpanjang, memperlebar daripada basuhannya dan bacuhan daripada wajah dan kaki. Tatkala kita ingin mengambil air wudhu, kita basuh muka itu agak lewatkan aja dan membasuh anggota yang lainnya. Wal haditsu dalilun ala masyru'iyyati italatil ghurrah wat tahjil. Dan hadis ini dalil atas disyariatkannya untuk memperpanjang, untuk memperlebar anggota-anggota wudhu kita agar nanti tampak berkilat, bercahaya. Wa italatul ghurrah fil wajh, dan memperlebar, memperpanjang basuhan wajah. Ayyaghsila ila safhatai unuq, sampai membasuh wajah hingga dua sisi leher. Kalau wudu sampai ke sini. Ini agar bisa nantinya berkilat dia, bercahaya dia. Nah, seperti itulah dia yang dimaksudkan. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, menyisir rambut dan bersuci, dan seluruh kegiatannya dimulai dengan kanan, muttafaqun alaih. Al-haditsu dalilun ala istihbabil bada'ah fi lubsin na'li bil yumna. Hadis ini adalah dalil atas dianjurkannya mengawali tatkala memakai sendal dengan kaki kanan. Wal bada'atu bi syakkir ra'si al-ayman fit tarajjul wal ghusli wal halaq. Dan kita juga mengawali bagian kepala sebelah kanan tatkala menyisir rambut dan mencuci ataupun mencukur rambut. Maka tatkala kita mau mandi, kita siram sebelah kanannya dulu. Tatkala kita ingin bersisir, sebelah kanannya dulu. Tatkala kita juga ingin pangkas rambut, mencukur rambut, usahakan yang kanannya dulu dipangkas dan sebagainya. Wabil mayamin fil wudu wal ghusli wal akli wasyurbi wa ghairi dzalik. Dan kita harus mendahulukan bagian kanan baik tatkala mengambil air wudu dan mandi dan makan dan minum dan selain yang demikian. Qala An-Nawawi, Al-Imam Nawawi mengatakan, qaidatus syar'i mustamirrah al-bada'ah bil yamin fi kulli ma kana min babit takrimi wat tazyin wat tazayyun. Kaidah syariat ini akan senantiasa terus berlanjut dengan memulai, dengan mengawali semua perkara-perkara kebaikan dalam bab takrim yang mulia dan at-tazayyun dan keindahan dengan mendahulukan sebelah kanan. Wa ma kana bididdiha istahabba fihi at-tayasur, dan apa yang sebaliknya maka dianjurkan untuk mendahulukan bagian kiri. Misalnya masuk kakus, WC dan sebagainya.
Qauluhu wa fi sya'nihi kullih, dan perkataan Rasul atau sabda Rasul itu bahkan di semua urusannya. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid yang mengatakan huwa amun makhsusun bidukhulil khala wal khuruj minal masjid wa nahwihima. Hadis tersebut adalah am makhsus, umum dan khusus, dengan tatkala kita masuk ke WC ataupun keluar dari masjid. Fa innahu yabda'u fihi bil yasar intaha, maka ia memulai kaki kiri tatkala ingin masuk WC ataupun tatkala keluar dari masjid menggunakan kaki sebelah kiri. Wa yabda'u bil yasar aidan fi khal'in na'li, dan hendaklah seseorang memulai dengan kaki kiri juga tatkala khal'in na'li, melepaskan sendal, wathawb, dan baju, wa nahwihima, dan yang selainnya. Wallahu a'lam. Wa an Abi Hurairah, hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum, akhrajahu arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian hendak mengambil air wudu, maka mulailah dengan bagian yang kanan. Dikeluarkan oleh imam yang empat dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al haditsu dalilun ala masyru'iyyatil bada'ah bil mayamin 'inda al-wudu'i fi ghuslil yadayn wa rijlayn wa ikhtalafa fi wujubi dzalik. Hadis ini adalah sebagai dalil disyariatkannya mengawali sesuatu dengan bagian yang kanan ketika berwudu, tatkala membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Wakhtalafa, dan ulama berbeda pendapat fi wujubi zalik, dalam kewajibannya. Maknanya apa? Apakah kita mendahulukan membasuh tangan kanan atau kaki kanan dalam berwudu? Hukumnya ini wajib apakah tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Hadis selanjutnya, wa an Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, beliau berwudu, famasaha binasiyatihi, beliau mengusap ubun-ubun, wa 'alal imamah, di atas sorban, wal khuffain, dan di atas dua sepatunya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala memakai imamah, memakai sorban, dan beliau ingin mengambil air wudu, beliau itu pernah hanya mengusap nasiyah, ubun-ubun yang di atasnya ada sorban, tidak membuka yang namanya sorban beliau. Al haditsu dalilun ala jawazil iktisar ala mashin nasiyah. Hadis ini dalil atas bolehnya seseorang mencukupkan atas basuhan kepalanya di atas ubun-ubun tatkala memakai penutup, yaitu seperti sorban, peci, dan yang lainnya. Wa fihi masyru'iyah mashal khuffain, dan di hadis tersebut juga disyariatkannya mengusap kedua sepatu. Qala Ibnu Qayyim pun mengatakan, innahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ala ra'sihi taratan, terkadang apabila Rasulullah mengambil air wudu, beliau mengusap, membasuh kepalanya. Dan terkadang juga wa 'alal imamah taratan, dan membasuh serbannya, wa 'alal nasiyah, dan terkadang membasuh ubun-ubunnya, wal imamah taratan, dan kadang-kadang juga
membasuh daripada imamahnya. Qala fi Subulus Salam, disebutkan dalam kitab Subulus Salam, wa ammal iktisaru 'alal imamah bil mashi falam yakul bihil jumhur. Namun mencukupkan membasuh mengusap imamah ini tidak terdapat adanya pendapat jumhur. Artinya apa? Mencukupkan diri untuk membasuh kepala atau membasuh imamah semata ini tidak terdapat pendapat, tidak terdapat dari perkataan jumhur ulama. Jadi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam memang terkadang beliau tatkala membasuh kepalanya, tatkala ada imamah ada sorban, beliau membasuh sorbannya. Tatkala beliau apakan sikit ke belakang, nampak ubun-ubunnya, maka ubun-ubunnya yang beliau usapkan. Dan terkadang juga beliau sempurna membasuh kepalanya. Artinya sorbannya ada, tapi dia semua dan sebagainya. Wallahu alam bissawab. Namun pendapat yang mengatakan bahwasanya cukup bagi seseorang hanya membasuh imamahnya sorbannya saja, ini tidak ada kesepakatan jumhur ulama, nggak ada kesepakatannya. Hadis selanjutnya an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati haji an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau mengatakan, ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah dengan apa yang Allah mulai, Allah suruh memulainya. Akhrajahu an-Nasa'i, Al-Imam Nasai mengeluarkannya hakaza bilabzil amr, seperti inilah kalimat lapas perintah. Wa huwa inda Muslim bilabzil khabar, dan sedangkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim lapasnya kalimatnya adalah berita. Lafzul hadis yang inda Muslim, lapas hadis di dalam kitab Imam Muslim, summa kharaja, kemudian keluar. Ai an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah keluar, minal bab, dari pintu, ila safa, menuju safa. Falamma dana minas safa, tatkala setibanya sudah dekat dengan safa, qara'a, beliau membaca, inna safa wal marwah min syairillah, sesungguhnya safa dan marwah di antara syiar-syiar Allah. Nabda'u bima bada Allahu bih, kita memulai dengan apa yang Allah perintahkan untuk dimulai. Fabada abis safa libada'atillahi bih fil ayah, maka beliau pun memulai sa'i dari safa karena Allah memerintahkan di dalam ayat tersebut dimulai dari safa. Wa ayatul wudu', dan ayat tentang wudu juga sama. Wahia qauluhu, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, apabila kalian ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai sikunya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki-kaki kalian sampai mata kakinya. Dakhilatu tahtil amri, masuk di bawah perintah, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda beliau, ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah dengan apa yang Allah perintahkan dari mana dimulai. Fayajibul bada'ah bi ghuslil wajhi, maka wajib memulai basuhan wajah, summa ba'dahu ala tertib, kemudian setelahnya secara tertib tatkala kita ingin
mengambil air wudu. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Jabir ibnu Abdullah juga ia mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa adaral ma'a ala mirfaqaihi, apabila baginda Rasul mengambil air wudu, beliau adara, mengalirkan air, ala mirfaqaihi, ke atas kedua sikunya. Akhrajahu ad-Daruqutni, dikeluarkan oleh Imam ad-Daruqutni bi isnadin dhaif, dengan sanadnya yang lemah. Al haditsu dalilun ala dukhulil mirfaqain fil ghusli. Hadis ini menunjukkan sebagai dalil atas masuknya kedua siku tatkala membasuh kedua tangan. Qala asy-Syafi'i, al-Imam Syafi'i mengatakan, la a'lamu fihi khilafan, aku tidak mengetahui adanya perbedaan di antara para ulama tentang memasukkan kedua siku itu dalam membasuh kedua tangan tatkala berwudu. Jadi semua para ulama sepakat tatkala kita ingin membasuh kedua tangan, sudah jelas masuk juga siku dibasuh. Maka Imam Syafi'i tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang membasuh kedua siku tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Inilah hadis-hadis yang telah kita bacakan, dan insyaallah masih banyak lagi hadis tentang wudu. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan dengan hadis-hadis yang telah kita baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada 10 hadis yang telah kita baca. Kita angsur-angsur lah menghafalnya. Insyaallah setelah selesai kita udah bisa setoran hadisnya. Satu-satu dulu. Insyaallah. Nah, mana tahu ada yang mau ditanyakan tentang bab hadis-hadis tentang wudu. Nah, tadi kan kita dianjurkan untuk melakukan sesuatu itu dimulai dari sebelah kanan. Nah, bagaimana kalau si fulan ini memang orangnya kidal, katakan kalau bahasa kita kiri. Jadi memang gimana tenaga itu sebelah kiri, dari dulu di orangnya kiri gitu, nggak bisa kanan, malah kanan. Nah, itu bagaimana itu? Kalau untuk masalah tatkala seseorang ditakdirkan dilahirkan dengan kekuatan kiri, maka usahakan tatkala melakukan sebuah ibadah mulailah dengan kanan. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan ibunda kita Aisyah, yujibuhu at-tayammun, dia itu lebih suka gitu loh, lebih senang, lebih menakjubkan pada dirinya, lebih condong untuk melakukan sebuah perkara-perkara itu dengan mendahulukan yang sebelah kanan. Contohnya tatkala memakai sandal, walaupun kaki kita kiri nendang bola, enggak mungkin juga lah. Kiri dulu lah. Kok main bola iyalah. Tapi kok pas main bola memang kekuatannya kiri, udah mau di gawang nih, udah depan pintu gawang nih, kanan aja lah, sunnah Rasul. Enggak juga lah. Yang betul juga maksudnya keadaannya itu. Ya, dan terkhususnya dipahami apa yang telah diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah. Rasul itu ya sangat-sangat suka sekali mendahulukan yang kanan, terkhususnya tatkala tana'ulihi, memakai sendal. Karena ini ada hadis khususnya. Mungkin para sahabat juga ada yang kidal mungkin. Tapi karena Rasulullah itu senang tatkala memakai sendal, pakai kaki kanan dulu. Kemudian watarajjulihi, dan menyisir rambut. Walaupun dia kidal, kan kanannya dulu lah. Ini kanan. Kan enggak karena dia kekuatannya kiri, langsung kiri dia. Kan enggak juga. Enggak mungkin karena dia tenaga kiri, kiriku dulu lah. Enggak. Kan dia nyisir ke kanan. Berarti kemudian wa tahurihi, dan tatkala bersuci, tatkala ingin berwudu,
Walaupun kita gayung sebelah kiri kan kanan muka kanan, lebih enak lagi lah kanan dulu dia, kakinya pun kanan dulu menggayungnya dan sebagainya. Nah, jadi nggak ada pemaksaan sebenarnya dalam syariat Allah tabaraka wa taala. Jadi ternyata Allah tabaraka wa taala sudah mengetahui itu semua gitu. Baru kalimat selanjutnya kata Aisyah ibunda kita, wa fi sya'nihi kullihi, dan segala urusannya. Artinya hampir semua perkara-perkara Rasul itu memang ia mulai dengan yang kanan-kanan dalam perkara yang baik-baik secara umum. Tapi kalau nanti ada masalahnya, ada uzur, tangan kita misalnya agak patah jatuh, tatkala kita marah sama istri, kita tinju itu dinding, tangan kita rupanya peot, sakit dia. Berarti nanti tatkala wudu, harus kanan juga didahulukan gitu, jangan kiri juga dan sebagainya. Jadi nggak ada kata-kata nyeleneh untuk mengakal-ngakali, karena aku kiri dan sebagainya. Bahkan lebih enak lagi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Karena hadis ini ibunda kita Aisyah yang langsung melihat gerak-gerik Rasul. Tatkala mau tidur, tatkala pakai baju, pakai sendal, kan nampak dia jelas oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari konteks hadis tersebut kita memahami hal tersebut dan hendaklah kita menghafal hadis ini gitu. Hadis yang ke-52 bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu beliau mengusap surban dan kedua kufnya. Itu berlaku untuk wanita. Nah, bisa juga para ulama mengatakan sama juga dengan jalabib, jilbab-jilbab. Nah, tapi kalau nengok darurah, maksudnya tatkala di tempat ramai, misalnya kan tidak ada khusus WC ataupun kamar mandi khusus wanita, mereka nggak bisa membuka daripada jilbabnya, maka boleh langsung. Ini berlaku menurut pendapat yang paling rajih daripada ulama-ulama sekarang juga, dan bisa kita lihat nanti di fatwa-fatwa para ulama. Dia berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan, dan apatah lagi seorang wanita yang ada kendalanya, nggak ada pula kamar mandi khusus wanitanya, tapi dia harus melaksanakan sholat dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin itulah yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.